Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga semuanya selalu sehat dimanapun kalian berada dan selalu semangat belajar dari rumah. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa belajar bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami pembelajaran pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan tajwid. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, yakni tentang mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal, dan yang kedua mad lazim mukhaffaf kilmi ataupun mad lazim kilmi mukhaffaf. Untuk selanjutnya, cekidot video di samping ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang mad lazim musaqqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Subbahasan kita pada materi ini yang pertama yakni KD dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yakni materi. Yang ketiga aplikasi dari materi. Dan yang keempat adalah tugas. Oke, next kita masuk ke subbahasan yang pertama yakni KD dan tujuan pembelajaran. Untuk KD-nya masih tetap pada KD 3.1, yakni menjelaskan makharijul huruf dan hukum bacaan mad dalam surat-surat pendek, Al-Quran Surah Al-Qadar dan Al-Quran Surah Al-Alaq. Untuk tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama yakni siswa mampu menjelaskan pengertian dari mad lazim musaqqal kilmi. Kemudian siswa mampu menjelaskan pengertian dari mad lazim mukhaffaf kilmi. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi contoh dari mad lazim musaqqal kilmi. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi contoh dari mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang kelima, siswa mampu membaca contoh dari mad lazim musaqqal kilmi dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu membaca contoh dari mad lazim mukhaffaf kilmi dengan benar. Oke, next kita masuk ke subbahasan yang kedua, yakni pada materi. Oke, pengertian dari mad lazim musaqqal kilmi. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, musaqqal artinya diberatkan, sedangkan kilmi artinya kata. Sehingga mad lazim musaqqal kilmi adalah apabila ada mad tabi'i berhadapan dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Ingat ya, ketika ada mad tabi'i berhadapan dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata dinamakan mad lazim musaqqal kilmi. Lanjut, untuk cara membaca dari mad lazim musaqqal kilmi, yakni matnya harus dipanjangkan terlebih dahulu
baru ditasydidkan. Sebagaimana yang ada di contoh al-haqqatu sama dengan al-haqqatu. Jadi dipanjangkan dulu sampai 6 ketukan baru masuk ke huruf qaf yang bertasydid. Kemudian untuk panjang matnya, panjangnya itu sampai 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Oke, next kita masuk ke contoh dari mad lazim mutsaqal kilmi. Di sini Bu Azza memberikan 4 contoh. Yang pertama, waladzallina. Nah, kemudian contoh yang kedua, min dabbatin. Kemudian masuk ke contoh yang ketiga, al-haqqatu. Kemudian contoh yang keempat, as-sakhatu. Oke, kita masuk ke pengertian dari mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, mukhaffaf artinya diringankan, kilmi artinya kata. Sehingga pengertian dari mad lazim mukhaffaf kilmi adalah apabila ada mad tabi'i berhadapan dengan huruf yang berharokat sukun di dalam satu kata. Ya, ingat, ketika ada mad tabi'i berhadapan dengan huruf yang berharokat sukun dalam satu kata, disebut dengan mad lazim mukhaffaf kilmi. Oke, next kita masuk ke cara membaca dari mad lazim mukhaffaf kilmi, yakni matnya harus dipanjangkan dulu baru masuk ke huruf yang berharokat sukun. Contohnya, al-ana sama dengan al-ana. Nah, panjangnya berapa Bu Azza? Panjangnya sampai 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Oke, next kita masuk ke contoh mad lazim mukhaffaf kilmi. Bu Azza memberikan 2 contoh ya. Yang pertama bisa dilihat, al-ana wa qad kuntum. Contoh yang kedua, al-ana wa qad asaita. Oke, selanjutnya kita masuk ke sub bahasannya ketiga, yakni aplikasi dari materi. Atau bisa dikatakan pendalaman materi ya. Mad lazim mutsaqal kilmi. Perhatikan. Di situ Bu Azza tulis, apabila ada mad tabi'i, baik berupa alif, ya, ataupun wawu, berhadapan dengan huruf yang bertasydid. Nah, contohnya bisa dilihat di bawahnya. Al-haqqatu. Mad tabi'inya yang mana Bu Azza? Mad tabi'inya yang Ibu Azza beri warna orange. Bisa dilihat ya. Mad tabi'inya di contoh itu berupa alif. Nah, berhadapan dengan huruf yang bertasydid yang berwarna hijau berupa huruf qaf yang bertasydid. Dalam satu kalimat, al-haqqatu itu merupakan satu kalimat. Nah, bisa dipahami anak-anak? Nah, sedangkan untuk mad lazim mukhaffaf kilmi, ini apabila ada mad tabi'i baik berupa alif, ya maupun wawu yang berhadapan dengan
huruf yang berharokat sukun dalam satu kata atau kalimat. Bisa dilihat contohnya ya. Al-ana wa qad asaita. Nah, mat tabi'inya yang mana Bu Aza? Yang sudah Ibu Aza beri warna orange. Di contoh itu mat tabi'inya berupa alif ya. Kemudian untuk huruf yang berharokat sukunnya berupa lam yang berharokat sukun. Al-ana. Dalam mat tabi'i berhadapan dengan huruf yang berharokat sukun dalam satu kalimat. Semoga paham semua ya. Oke, kita masuk ke step selanjutnya yang keempat, yakni berupa tugas. Oke, di tugas kali ini Ibu sudah memberikan tabel ya. Maka anak-anak lengkapi tabel berikut. Karena yang kita pelajari hari ini ada 2 materi, yakni mat lazim mutsaqal kilmi dan mat lazim mukhaffaf kilmi. Maka Ibu berikan tabel sebagai berikut. Anak-anak mengisi titik-titiknya di situ. Ya. Mat lazim mutsaqal kilmi, pengertian secara istilahnya apa? Silakan dituliskan. Cara membacanya seperti apa? Kemudian panjangnya ada berapa harokat? Ada berapa ketukan? Nah, dituliskan. Contoh bacaannya pada mat lazim mutsaqal kilmi maupun mat lazim mukhaffaf kilmi. Nah, bisa dipahami ya. Tugas ini dikumpulkan di kolom tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.